Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Bertemu kembali dengan saya, Siam Prihatin SPD, Guru SMP Negeri 2 Sine, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, calon guru penggerak Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana pengimplementasinya. Pengertian dari pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran di mana seorang guru memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Menurut Tomlinson, konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, lalu bagaimana pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas? Nah, untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru, antara lain: 1. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan dengan cara memberikan berbagai pilihan baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diterapkan oleh guru antara lain diferensiasi berdasarkan konten, proses, maupun produk. Diferensiasi berdasarkan konten dimaksudkan bahwa pembelajaran berkaitan dengan materi apa yang diajarkan kepada siswa, dan diferensiasi proses dimaksudkan adalah proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru, dan diferensiasi produk dimaksudkan adalah produk yang akan dihasilkan oleh siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Lalu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sebagai seorang guru, kita harus dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid, yaitu kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid. Hal ini merupakan pendekatan yang disukai oleh murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Bapak Ibu, sebagai seorang guru kita bisa mengidentifikasi kebutuhan murid dengan melihat kesiapan belajar atau readiness murid. Kita bisa melihat bagaimana cepat atau lambatnya seorang murid menerima hal-hal yang baru
atau bagaimana seorang murid mempelajari sesuatu yang konkret maupun abstrak. Dan kita juga bisa melihat pekerjaan murid dari segi independen maupun dependen, berusaha mengerjakan sendiri atau atas bantuan orang lain. Dan kita juga bisa mengidentifikasi kebutuhan murid dengan melihat minat murid dari segi seni, olahraga, ataupun sains. Selain itu, kita juga mengidentifikasi kebutuhan murid dari profil belajar murid, yaitu dari gaya belajar, kemudian kecerdasan murid maupun latar belakang murid. Menurut Tomlinson, minat belajar murid diibaratkan seperti equalizer, dan berikut adalah beberapa contoh perspektif kontinu, yakni bersifat mendasar atau bersifat transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung pada orang lain atau dependent, atau mandiri independent, atau lambat atau cepat. Ada beberapa alasan kenapa kita melakukan pembelajaran yang berbasis minat belajar. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide ataupun keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Bapak Ibu, berikut adalah profil belajar murid, yaitu ada 3, antara lain lingkungan belajar, gaya belajar, dan pengaruh budaya. Dalam lingkungan belajar, kita bisa melihat suhu ruangan, kemudian tingkat kebisingan, cahaya, atau apakah lingkungan belajarnya terstruktur ataupun non-terstruktur. Dan gaya belajar murid bisa dilihat bagaimana orang murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Dan pengaruh budaya bisa kita lihat santai ataupun terstrukturnya murid, pendiam atau ekspresif, personal atau interpersonal. Nah, lalu bagaimana kita melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain yang dipelajari pada program pendidikan guru penggerak? Bapak Ibu guru hebat, koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi apabila dikaitkan dengan modul-modul yang dipelajari dalam program pendidikan guru penggerak antara lain. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi di mana pembelajaran berorientasi kepada kebutuhan murid. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi apabila dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwasanya dalam memetakan kebutuhan belajar murid dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid, harus inovatif membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sama guru dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang
karakter belajar murid. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi apabila dikaitkan dengan visi guru penggerak, yaitu guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif, guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikian paparan koneksi antar materi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak, Indonesia maju.